Coba kita tarik ulur ke apa namanya, ke perjanjian lama. Saudara, saya melihat bahwa Yesaya juga melihat Tuhan duduk di tahtanya. Yesaya, dia melihat Tuhan duduk di tahtanya dan dia mengatakan bahwa kudus, kudus, kudus. Kemudian Yakub itu bergumul dengan Tuhan satu malam antero. Ya, orang bahasa bilang satu malam antero. Kemudian Musa berhadapan muka dengan muka. Berhadapan face to face dengan Tuhan menampakkan dirinya melalui nyala api. Ya, tetapi belukar itu tidak terbakar dan Tuhan nyuruh dia lepaskan kasutmu. Karena tempat di mana engkau beri itu kudus. Ada pengalaman-pengalaman supranatural seperti itu juga yang kita kenal Elia ya. Elia juga dia mendengar angin yang luar biasa di dalam perjanjian lama. Ada pengalaman-pengalaman supranatural. Saya tidak tahu dengan saudara apakah pernah tidak. Tetapi peristiwa yang dialami atau pengalaman Pentakosta ini, yang pertama, ayat yang kedua mengatakan bahwa tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini adalah pengalaman Pentakosta yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba mari kita berpikir begini. Ini adalah pengalaman supranatural atau pengalaman adikodrati, pengalaman di luar daripada intervensi akal manusia. Tidak pernah manusia mengintervensi apapun di dalam situ. Saya hanya mau bilang begini, tiupan angin keras yang dialami oleh para murid di Yerusalem itu benar-benar adalah pekerjaan Allah sendiri. Saudara bisa berkata amin? Amin. Saudara bisa respon. Soalnya saya pikir ini semua tidak ada lagi nih. Saya sengaja ngangkat ini untuk merekonsepsi atau mengkritisi beberapa gereja dewasa ini. Gereja dewasa ini, saudara, karena firman ini mengatakan bahwa mereka mendengar bunyi tiupan angin kencang. Akhirnya mereka berusaha untuk menyamakan peristiwa itu melalui bunyi mikrofon yang ditiup. Saudara pernah kalau pegang mic ya, pegang mic baru bilang, baru dia bilang terima. Pernah dengar itu? Jangan tertipu. Banyak sekali sekarang yang modelnya begitu. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keadaan atau bunyi tiupan seperti ini kadang juga dibuat-buat oleh gereja-gereja hari-hari. Atau
sekarang juga mereka menggunakan lighting ya, tahu lighting, saya tidak tahu ya di tempat lain ya, tetapi ada gereja-gereja tertentu yang latarnya ini dalam gereja warna hitam semua. Baru nanti mereka pakai lampu lighting, lampu disco ya, lampu disco. Dan mereka membuat apa namanya itu, alat musiknya itu, bunyi alat musik itu kayak horor, seperti film horor gitu, yang menyentuh ke perasaan. Miris, saya katakan ini miris sekali. Mereka membuat hal-hal tiruan dengan cara yang tidak alkitabiah. Mereka menggunakan lampu diskotik untuk apa? Katanya untuk narik anak-anak muda. Saya bilang tidak boleh, saya kasih tahu anak-anak pemuda ya. Saya bilang tidak boleh begitu. Tidak boleh. Karena hal-hal itu hanya akan berpengaruh pada area perasaan saja. Dan saya mau katakan bahwa jangan kita bermain di area perasaan. Sebab itu tidak akan pernah menggantikan kehadiran Tuhan. Ya, kalau kita tarik ulur ke belakang, misalnya, kita punya bapak-bapak, atau kita ngomong ke gereja abad pertama, murid-murid pertama kali. Saudara, mereka memuji Tuhan, tiba-tiba goyanglah tempat itu. Kita tarik lagi ke umpama tahun 30-an, 40-an, 50-an, dan 60-an. Misalnya kita nyanyi lagu, Tuhan Yesus tidak berubah, atau api Pantekosta ku punya, atau api Kristus sudah menyala. Itu tanpa alat musik yang lengkap, tanpa keyboard, drum, gitar, bass. Tidak. Mereka kebanyakan hanya pakai juk. Tahu juk ya, ukulele yang ada 4 tali itu. Tahu ya? Tahu, Pak. Tahu. Mereka hanya pakai itu. Mereka pakai giring-giring yang terbuat dari baterai. Mereka hanya pakai botol dan dipukul dengan sendok. Tetapi ketika mereka memuji Tuhan, api Roh Kudus itu dirasakan, turun menaungi mereka. Hari ini jauh, saya mau bilang jauh. Saya tidak mengkritik gereja-gereja yang melakukan dengan benar, tetapi saya hanya mau mengkritisi, bukan saya. Firman Allah hanya mau meluruskan konsep-konsep yang salah yang sedang dibangun oleh gereja hari ini. Ini bukan pengalaman Pantekosta modelnya begitu. Itu tiruan, dan itu tidak bisa menggantikan posisi Tuhan. Saya mau bilang bahwa Roh Kudus bukan mesin yang kita gerakkan sesuka kita. Pas kamu pegang mic, kamu sudah berbahasa roh. Rabataka, 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 rabataka. Tiba-tiba buka mata tertawa, rabataka, rabataka lagi. Sesat itu. Janganlah, aduh kalau sudah sampai begitu ngawur saat ini hidupin. Nah, itu bukan pengalaman Pentakosta. Ya. Saya hanya mau bilang begini, kehadiran Allah itu dahsyat ketika kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Amin. Kehadiran Allah itu mungkin seseorang berkata haleluya, kami datang dalam segala kerendahan hati, Tuhan hadir. Mungkin seseorang berkata puji Tuhan, Engkau baik, kami menyadari hidup kami di hadapan Tuhan hanya karena anugerah, Tuhan hadir. Tidak kamu bermain lighting, tidak kamu cat latar ini hitam semua. Itu sama seperti kayak film horor. Coba nonton film horor, kasih mati volumenya. Biasa saja. Biasa saja. Hati ini lebih damai daripada kamu nonton drama Korea. Sampai menangis-menangis.
tidak ada bandingnya kalau kita dalam hadirat Tuhan. Amin. Hati-hati, hati-hati. Jadi manifestasi pekerjaan Roh Kudus itu menuntun para murid kepada tahap yang kedua, yaitu penuh dengan Roh. Penuh dengan Roh. Saya jangan dulu menjelaskan ini. Ini kita punya waktu berapa lama ini? Capson? Bebas Om. Woi, jangan ini. Ya oke, kita beberapa menit lagi ke depan ya. 15 menit lah, 20 menit, 15 menit. Jadi pengalaman Pentakosta bukan tentang hal-hal yang dibuat oleh manusia yang bermain di area perasaan. Tidak, sesungguhnya itu bukan itu, bukan. Hati-hati, bukan. Coba kita baca satu ayat lagi di dalam pasal 4 Kisah Rasul ayat 31. Saya minta tolong seorang membacakan bagi kita. Martin. Bisa kok atau siapalah, Ya. tidak apa-apa. 4 ayat 31. Atau siapa yang bisa? Yang Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-31. iya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Iya. Pengalaman yang kedua adalah ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Ini gempa ini. Ini gempa. Kalau saya mau katakan kalau goyanglah tempat, itu gempa bumi itu. Nah, coba mari kita melihat sebentar bahwa rumah-rumah orang Yahudi itu bukan seperti kita punya atap seng, atap genteng, bukan. Mereka itu apa coba? Tutupannya pakai apa? Itu pakai cor-coran, cor. Terbuat dari semen dan pasir. Nah, kalau saya bisa bayangkan kalau itu rumah goyang. Benar-benar ini adalah pengalaman Pentakosta yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Ini hebat. Ini hebat. Saudara, hari-hari ini juga saya melihat ada gerakan-gerakan Pentakosta yang bukan gerakan Pentakosta ya. Gerakan orang-orang yang agak aneh juga. Sama seperti yang tadi. Yang mereka tiup mic itu. Tiup mic. Nah, mereka sekarang ini, saya tidak tahu di tempat lain, tapi kalau di NTT, kalau kita sudah menyembah Tuhan, itu mereka cenderung untuk menggerakkan tangan. Ya. Begini. Pernah saudara lihat yang begini kok? Baru nanti suara bilang, histeris pokoknya. Kan minta maaf ya teman-teman, saya sering hadir di ibadah-ibadah. Kebanyakan ini di KKR gitu ya. Tiba-tiba mereka jatuh dan terguling-guling. Pernah ya? Kayak taruh tangan di sini tumbang. Saya mau tanya, pernah ada di situ? Kamu pernah jatuh-jatuh? Saya pernah hampir dikasih jatuh, tapi saya tidak bisa jatuh. Saya bukan orang yang gampang. Saya makan, saya kenyang soalnya. Pernah saudara jatuh? Kok? Belum pernah. Iya, belum pernah. Tapi pernah lihat orang jatuh tuh? Pernah. Nah, itu. Pernah orang jatuh-jatuh pokoknya.
Pernah ada satu hamba Tuhan, dia prak begini semua jatuh, prak. Oke, kalau memang itu dari Roh Kudus. Ini juga saya pikir saya mau tanya, kamu jatuh untuk apa? Kamu kemudian berteriak-teriak, histeris dan gerak-gerak ini untuk apa? Untuk apa sih? Apakah kemudian begitu nanti orang bilang kamu lebih rohani? Belum tentu. Belum tentu. Nanti sebentar kita omong tentang bahasa roh. Sedikit lagi. Ini juga saya mau bilang bahwa miris. Kadang mereka membuat satu gerakan yang tampaknya itu adalah pekerjaan Tuhan, misalnya. Yang kayak jatuh-jatuh itu, sepertinya itu adalah pekerjaan Tuhan. Yang gerak-gerak tangan ini, sepertinya itu adalah pekerjaan Tuhan. Saudara, miris sekali juga. Ini pengalaman Pentakosta yang kita lihat di sini, itu rumahnya gerak, rumahnya goyang-goyang. Dan itu adalah pekerjaan Allah sendiri. Jangan kemudian gereja Tuhan menafsirkan itu bahwa kita juga harus goyang-goyang dan jatuh-jatuh. Iya, oke. Saya tidak mengatakan bahwa kalau Tuhan bekerja kita tidak jatuh. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi saya hanya mau bilang bahwa ya memang Tuhan tidak bisa kita kotak. Tetapi apakah kita jatuh itu adalah benar-benar pekerjaan Tuhan, atau itu adalah sesuatu yang dibuat-buat? Itu menjadi satu pertanyaan penting, dan kita dengan Tuhan yang tahu itu. Tidak bisa kita saling menghakimi di sini. Tetapi pribadi dengan pribadi yang tahu itu. Kita cukup bingung. Kita bingung dengan fenomena-fenomena ini. Karena banyak orang yang jatuh di lantai. Kemudian semuanya orang bergerak, gerakkan tubuh, dan lain-lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pengalaman Pentakosta oleh Allah sendiri yang mengerjakan itu, bukan manusia. Bukan manusia. Ada persekutuan doa yang saya kesaksian sedikit ya. Ada persekutuan doa yang ketuanya itu tidak sekolah teologi, tidak sekolah Alkitab, hanya dia bilang bahwa Tuhan pakai dia. Sehingga tapi teman-teman tahu, saya mau kasih tahu bahwa yang ikut dia ini begini. Yang ikut dia begini. Banyak sekali yang ikut. Dan model pelayanannya adalah seperti demikian. Kasih tumbang orang, kasih jatuh orang. Dan setelah itu jemaat bangun bilang, ya sudah, dia sudah bertemu dengan Tuhan. Aduh. Saudara, coba jangan gerak-gerakkan badan, tapi hari ini coba kita ngomong tentang Yesus. Apakah kita punya hati bergetar atau tidak? Itu yang harusnya menjadi satu pertanyaan besar. Kalau kita menyebut nama Tuhan, apakah kita masih punya respect atau tidak? Kita menyebut nama Tuhan, apakah kita masih kagum, kita hormat atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Seharusnya kita bergerak di area itu. Kita bergerak di area itu. Nah, coba mari kita melihat ada pengalaman yang berikut. Pengalaman yang berikut. Ayat yang keempat dari pasal 2. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini dikatakan bahwa mereka penuh dengan Roh, penuh. Saya menjelaskan sedikit di sini teman-teman bahwa penuh dengan Roh ini adalah satu peristiwa yang terjadi sebagai awal Roh Kudus dicurahkan secara berlimpah-limpah bagi orang percaya, seperti disebut di dalam ayat yang pertama. Orang percaya, Roh Kudus dicurahkan secara berlimpah-limpah. Kalau kita tarik ulur ke PL, Roh Kudus memang ada di PL, tetapi dia bekerja tidak begitu aktif. Kalau di PB dimulai dengan peristiwa Pentakosta ini yang dicurahkan secara berlimpah-limpah, sehingga kemudian mereka mulai berkata-kata pakai bahasa roh, orang bilang bahasa lain sekarang ya. Nah ini adalah seknalalia. Seknalalia itu dia berbeda dengan glosolalia. Betul ya? Teman-teman yang sudah belajar pasti tahu. Sekna itu adalah bahasa yang dimengerti. Misalnya ayat yang ke-7. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, mereka ini orang Galilea, ayat yang ke-8. Tetapi mereka berkata-kata dalam bahasa kita. Bahasa siapa? Ayat yang ke-9. Bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, bahasa Yudea, bahasa Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Ini bahasa yang dimengerti. Ya. Jadi bahasa rohnya itu dimengerti bahasanya. Tetapi kalau dibandingkan dengan tulisan Paulus atau firman Allah di 1 Korintus 12 dan 14, itu glosolalia adalah bahasa yang tidak dimengerti kecuali ada orang yang dikaruniai untuk menafsirkan bahasa itu. Sehingga Paulus bilang, kalau ada orang baru, sebaiknya kamu jangan omong pakai bahasa roh, karena itu nanti dia pikir kita gila. Jadi mereka penuh dengan roh dan berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh yang dimengerti oleh orang-orang sekitar. Nah saudara, perlu juga kita memahami ini bahwa jangan kemudian yang tidak berbahasa roh bilang dia tidak penuh dengan roh. Tidak juga. Saudara, kalau kita punya waktu banyak, kita bisa baca di dalam 1 Korintus 14. Itu adalah karunia. Saudara, waktu dulu kami kuliah itu, saya jujur saja bahwa ada satu pemahaman yang keliru. Ada itu dosen bilang begini, siapa di sini yang belum penuh Roh Kudus? Ada beberapa teman yang angkat tangan. Ukurannya apa? Ternyata ukurannya adalah bahasa roh. Jadi katanya belum bahasa roh itu belum penuh roh. Firman Tuhan tidak mengatakan begitu. Firman Tuhan tidak mengatakan. Jangan hanya karena kita mau bisa berbahasa roh lalu kita mulai bilang Suzuki. Yang satu di sebelah bilang Honda. Yang satu di sebelah bilang Kawasaki. Dan itu semua adalah buat-buat. Saudara, kalau itu bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri, oke. Membangun jemaat mungkin yang sesama dewasa rohani, oke. Tetapi jangan kemudian kita pakai itu. Kadang-kadang ada yang pakai bahasa roh ini untuk show. Saudara pernah lihat?
tahu so kan? Dia bilang, langsung dia pegang mic saja dia langsung berbahasa roh tanpa menyembah. Mari kita semua, ada satu pendeta yang dia khotbah di YouTube, dia bilang di surga itu hanya kita pakai bahasa roh. Karena itu kita harus les bahasa roh. Jadi mereka les bahasa roh. Itu gagal paham itu. Tidak bisa. Itu Tuhan yang beri sesuai dengan karunia yang Tuhan anggap bisa dia kasih. Ya, Tuhan anggap bisa dia kasih. Jadi pengalaman-pengalaman Pentakosta ini, saudara, harus kita selektif untuk ada di sana, mengetahuinya dan menerapkannya dengan benar. Nah, Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem itu merupakan sebuah deklarasi. Makna dibalik daripada Pentakosta itu adalah Roh Kudus dicurahkan secara berlimpah. Ya, ini terakhir, saya khotbah terakhir. Maksudnya ini bagian terakhir. Secara berlimpah-limpah. Dan itu dia harus menguasai pikiran kita, hati kita, dan hidup kita. Aduh, saudara, hari ini banyak orang yang Roh Kudus tidak menguasai dia. Dia pelayanan. Kemarin kami pelayanan di Alor. Saya cerita sedikit ya. Sementara pelayanan, sihir ini, orang sihir kami ini, yang pimpin pujian, yang WL ini, tiba-tiba kesurupan. Sementara WL, kesurupan. Saya menegur dia, saya bilang kamu itu harus kuat, imannya harus kuat. Rasa aneh sekali kan, sementara pimpin pujian, kesurupan, jatuh. Ini kan aneh. Yang berikut, hamba Tuhan hamil di luar nikah. Hamba Tuhan hamil. Saudara, pasti ini bukan rahasia. Yang berikut, majelis gereja lari bawa uang gereja, bendahara gereja lari bawa uang gereja. Yang berikut, pendeta selingkuh. Aduh. Yang berikut, yang worship leader, ketua pemuda hamil. Aduh. Saudara, apakah Roh Kudus itu tidak menguasai kita karena dicurahkan secara berlimpah? Semestinya dia mendominasi. Saudara, kalau baca Kisah Para Rasul, pasal 1, pasal 2, pasal 3, sampai pasal 28, Roh Kudus mendominasi kehidupan para murid dan jemaat ulama. Apakah saudara? Makanya pemerintah Roma menganiaya gereja. Karena gereja dikuasai oleh Roh Kudus. Hari ini saya tanya, gereja mana yang mau dianiaya? Kecuali di Jawa. Ya. Tapi kami yang ada di daerah mayoritas Kristen, siapa mau aniaya siapa? Kita sama mana? Lembaga politik berpolitik, di gereja juga berpolitik, nah karena kita sama. Orang di luar sana selingkuh, di gereja juga selingkuh. Nah kita sama mana? Siapa mau aniaya siapa coba? Dulu orang Charles Spurgeon mengatakan bahwa dulu orang menganiaya gereja karena memang gereja pantas dianiaya. Karena memang dia melakukan hal-hal spektakuler. Sekarang siapa mau aniaya siapa? Kita sama. Pluralisme. Gereja mentolerir hal-hal yang sifatnya plural. Ya. Misalnya pesta pora ada dalam gereja. Kultisme ada dalam gereja. Amoral ada dalam gereja. Jadi ini saya mau bilang bahwa kan Roh Kudus dicurahkan secara berlimpah. Mana? Ya enggak? Semestinya kita anak-anak Tuhan ini ada di depan. Pengalaman-pengalaman Pentakosta itu kita ada di depan untuk menampilkan karakter Kristus bagi dunia yang gelap. Ini malah dia menyanyi bilang begini. Bagaikan tanah kering. Apakah kita punya hati ini seperti tanah kering? Atau curahkanlah sekarang ini. Itu sudah dicurahkan. Doa 10 malam kemarin ada yang bilang kami doa menanti pencurahan Roh Kudus. Kebangun, tidurmu terlalu miring.
Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita berhutang. Kita sangat berhutang kepada Roh Kudus. Karena dia yang membuat kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dia yang memampukan kita dalam pelayanan. Karena dia yang menguatkan kita untuk terus mengiring Tuhan. Sekalipun kita jatuh, kita bangkit lagi. Kita sangat berhutang pada Roh Kudus. Yesus katakan begini, aku tidak meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku kembali kepadamu. Dan penolong itu namanya Parakletos ya. Pasti saudara tahu, Parakletos. Parakletos itu kayak bahasa, ada satu pengertian itu adalah advokat. Advokat itu pengacara. Pengacara itu dia ada di samping. Dia ada di samping. Dia ada di samping kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Kalau kita bilang, saya kalau ibadah itu kayak rasa kering. Saya ibadah itu kayak rasa kering. Itu, aduh Tuhan nih. Orang-orang begitu itu dia nggak sadar saja. Dia tidak sadar saja. Teman-teman. Beri dirimu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Tidak harus berbahasa roh. Itu karunia. Ini saya sudah terlalu lama ini. Ya ini sudah habis ya. Sudah ya, pulsa sudah habis kayaknya. Kayak Son. Ya Om, halo. Iya. Sudah lah kok. Sedikit lah ya. Kalau selagi Roh Kudus masih bekerja, lanjut Om. Tuhan pasti ganti kalian punya pulsa. Tetap semangat. Jadi Roh Kudus itu adalah sesuatu yang fakta ya, fakta real. Jangan kita merasa bahwa hidup saya ini kosong, hampa. Tidak. Ketika dicurahkan di Yerusalem itu berlimpah-limpah. Dan dia begitu mendominasi. Saudara, saya tertarik sekali kalau saya baca peristiwanya Filipus. Itu peristiwa yang keren sekali. Filipus itu. Roh Kudus yang bawa, dia bilang, ada satu orang yang jalan turun. Dan dia adalah Sida-Sida dari Ethiopia. Dia sampai sana, dia menginjil ke dia baptis dia, tiba-tiba roh bawa dia pergi. Itu. Roh Kudus sangat mendominasi. Nah, penuh dengan roh ini, saudara, di Efesus 5 ayat 18 itu, dia bikin satu paradoks antara, dia bilang begini, ya, Efesus 5 ayat 18, saya baca ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi ada satu paradoks antara mabuk anggur dan penuh roh. Itu hanya mau menggeser paradigma kita untuk memahami secara sederhana tentang orang penuh roh itu sama seperti orang mabuk anggur. Siapa di sini yang pernah minum kopi, bukan kopi, minum sopi kapala. Orang di sini bilang sopi kapala. Kalau di Jawa itu arak apa kok, John Robin apa, topi miring, anggur merah dan lain-lain. Saudara, itu kalau minum sampai 1 botol atau 1 liter, 2 liter, 2 botol, 3 botol, itu dia suka kaya itu. Yang minum pertama dia belum kaya, dia sudah minum 3 botol, sudah mabuk, itu dia suka kaya. Orang di sini bilang air kata-kata. Jadi alkohol itu yang menuntun dia untuk bicara, yang mengendalikan seluruh sarafnya untuk ngomong. Itu ngomongnya ngawur, saudara. Ada yang bilang dong punya sapi jantan bisa beranak. Itu alkohol. Nah, sampai di situ saudara jangan ikuti itu dosa, itu masuk neraka. Kita kembali kepada penuh dengan roh. Semestinya begitu. Alkohol yang mengendalikan orang mabuk anggur, penuh roh itu yang mengendalikan orang hidup dalam roh. Jadi makanya Paulus bilang, hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus
yang hidup dalam aku. Ini penting, saudara. Penting sekali. Kita berjuang untuk itu. Saya masih muda. Saya ada banyak sekali kesempatan di mana saya bisa jatuh. Saya jujur ya. Ada banyak kesempatan di mana saya bisa jatuh. Tetapi Roh Kudus menguatkan kita dan puji Tuhan kita ada sampai hari ini. Saya juga berdoa buat teman-teman semua yang ada di grup ini. Saudara sadar, peka bahwa Roh Kudus telah dilimpahkan bagi kita. Melalui pengalaman Pentakosta itu, satu saja tujuannya, menjadikan kita menjadi saksi. Orang-orang ini, para murid, pengalaman, mereka menginderawi langsung kejadian ini, dan mereka menjadi saksi. Hari ini saya juga mau kita menjadi saksi, dimanapun kita berada. Yesus Kristus telah mati di salib, untuk semua dosa kita. Dia bangkit dalam kemenangan, menyelamatkan kita semua. Kita hidup dalam kasih karunia. Mari terus menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Allah yang saya dapat sampaikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, saya kembalikan kepada pemimpin Verbum Veritatis. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Pak Pendeta Robi Kose. Puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini sangat luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih untuk firman-Nya yang sangat-sangat memberkati kita semua yang ikut hadir di ibadah online grup Verbum Veritatis. Puji Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan waktu selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin ada yang masih kurang, bisa bertanya. Kita bisa bertanya, kita bisa diskusi sama-sama, ya. Kita bisa diskusi sama-sama dengan Om Robi. Ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, disilahkan. Sudah jelas tadi, Bapak. Signalannya dengan glossalia itu sudah jelas ya. Oh, sudah jelas katanya. Ada yang bilang sudah jelas, jadi tidak bertanya. Yang lain. Yang lain. Oke, terima kasih. Ya, baik. Yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Saya rasa semuanya sudah pas, dan kayaknya sudah lebih dari cukup ya. Mungkin hanya saya yang masih rasa kurang ya sedikit. Oke, maksudnya ini ada pertanyaan Om mengenai Roh Kudus. Beberapa hari ini saya lihat dari beberapa hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bisa meninggalkan orang percaya, ya, seperti itu. Nah, apakah benar Roh Kudus bisa meninggalkan orang percaya? Seperti itu pertanyaannya. Iya, terima kasih Kak Yapson. Jadi begini, di dalam Efesus pasal yang keempat, kita ada dua ayat ya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat 13 itu bilang, sebentar ya, di mana Efesus? Dia bilang begini, Efesus, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan
dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi pengalaman di PL itu berbeda dengan pengalaman di PB. Alkitab katakan bahwa Saul itu ditinggalkan oleh Roh Kudus. Ya, Saul itu ketika dia buat dosa, Roh Kudus keluar dan meninggalkan dia. Tetapi di perjanjian baru, Efesus 1 ayat 13 mengatakan bahwa Roh Kudus dimeterai. Ya. Jadi di Efesus itu ada penyeberangan, dan di penyeberangan itu biasa orang muat kayu di situ. Dan para penumpang ini muat kayu, semua muat, tetapi masing-masing harus ada meterainya, harus ada capnya di setiap kayu-kayu itu. Nah, kayu-kayu itu, meterai itu tidak hilang. Setelah mereka sampai di seberang sana, mereka sudah tahu bahwa itu beta punya karena, itu saya punya karena meterainya ada di situ. Jadi meterai itu tidak hilang. Kenapa saya katakan tidak hilang? Kalaupun anak Tuhan berbuat dosa, Roh Kudus tidak meninggalkan dia, tetap ada padanya, dan itu kita bersyukur karena selalu ada kesempatan kita datang kepada Tuhan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-31 dia bilang begini, ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Jadi meterai itu tidak hilang, dan kalau kita berbuat dosa, maka Roh Kudus itu berduka. Berduka itu sedih ya, sedih. Tapi dia ada di hati. Jadi tidak seperti di perjanjian lama kalau nanti Roh Kudus kasih tinggal kita. Roh kasih tinggal, tidak. Dia selalu ada, menginsafkan kita. Karena ayat 14 tadi bilang itu menjadi jaminan untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sampai Tuhan Yesus datang, Roh Kudus itu menuntun kita untuk ada sebagai itu tanda bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Itu. Begitu ya Kak Yapson. Jadi tidak bisa dia kasih tinggal. Memang Kak Yapson, saya pikir pertanyaan itu banyak yang menanyakan itu. Banyak yang menanyakan. Tetapi masa Roh Kudus mau kasih tinggal kita, dia keluar masuk sesuka hati? Ya enggak lah. Saya mau tanya, pasti kamu berbuat dosa? Saya berbuat dosa. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kita di dalam lubuk hati yang paling dalam. Misalnya saya tipu Martin dengan uang 30 dan benar-benar Martin tidak tahu. Misalnya saya bilang, Martin, saya pura-pura dari Telkomsel, saya bilang, Martin, tolong transfer kasih saya pulsa 15.000. Nomor baru nih. Nanti sebentar saya kembalikan 30.000. Martin langsung kirim 15.000. Dia kan tidak tahu saya. Misalnya saya yang tipu ya. Tapi setelah itu saya dalam hati, saya bisa tipu orang. Nah itu Roh Kudus itu. Dia menginsafkan kita akan dosa. Mengingatkan kita. Jadi begitu ya Kak Yapson, teman-teman semua. Alkitab mengatakan hal itu. Oke. Ya baik. Terima kasih buat jawabannya Om. Sangat memuaskan. Terima kasih. Oke. Siap. Mungkin ada lagi yang ingin untuk mengajukan pertanyaan, silakan. Izin saya pun boleh bertanya? Ya silakan Kakak. Tentang suaranya Kakak kurang jelas Kakak. oh ya sorry ya Nah, kesempatannya dimana seperti tadi Om Robi mengatakan khotbah tentang Pentakosta. Jadi saya merasa bahwa teman-teman semua apalagi ini dalam masih suasana Pentakosta ya, mungkin sudah melewati beberapa. Yang saya mau bertanya di sini,
Dan begini, jadi kan selama saya di Kupang mengikuti setiap ibadah, seperti baru-baru saya mengikuti ibadah di gereja Mawar Saron, itu di situ temanya juga tentang Pantai Costa. Jadi di situ orang-orang itu kadang mereka berbicara bahasa roh tapi tiba-tiba mata kan. Ada juga sempat teman-teman saya gitu kan, mereka ikut ibadah tapi mereka juga buka mata, dan saya juga sempat buka mata dan saya lihat bahwa di pertengahan itu ada yang pimpin pujian. Ketika dia buka mata tetapi dia itu berbicara bahasa roh, makanya dalam hati saya itu apakah ini memang dari Tuhan atau dari dia. Dan solusi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu supaya tidak tertipu, jadi supaya kita Tuhan atau cuman hanya manusia itu yang buat-buat. Nah, jadi ketika seperti saya juga pernah di Timor Leste juga mengalami hal yang sama ketika mengikuti KKR ibadah. Ada juga beberapa pendeta itu yang mendoakan teman-teman saya dan saya juga, kayak seperti ada suara yang berisik begitu bilang harus jatuh, tapi kayak itu bukan seperti dari Tuhan ya, karena seperti ada suara berisik kamu harus jatuh begini. Dan juga kadang melihat orang berbahasa roh itu tapi ada juga yang buka mata tidak tutup ya. Jadi itu yang saya mau bertanya, jadi apa solusinya kita sebagai anak Tuhan untuk menghadapi hal-hal yang sedemikian? Karena seperti Om Robi katakan bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang sedemikian, pasti banyak yang manusia yang buat-buat ya. Nah, jadi itu yang sangat penting yang saya mau bertanya, karena banyak orang juga saya lihat begitu, karena kadang mungkin juga mereka buat-buat, kadang tiba-tiba jatuh, ditumpang tangan begitu. Nah, itu yang saya mau bertanya Om. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin jelas ya Om ya. Iya Kak Yapson, saya dengar dengan jelas. Oke, jadi saya berharap, saya lihat ini, saya berharap kita semangat ya. Ya, tetap semangat. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui bahwa glosolalia atau bahasa roh itu adalah karunia. Ya, misalnya di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-30, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Ini adalah penggalan pembahasan secara ekspositori dari ayat 12 sampai ayat 31 itu berbicara tentang karunia. Ada karunia yang menasihati, ada karunia menyembuhkan, ada karunia untuk mengajar, membuat mujizat, melayani, memimpin, dan ada karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, ayat 28 dan ayat yang ke-30. Nah, sekarang pertanyaannya Kak Sem tadi bahwa ada yang buat-buat. Tidak semua orang dikasih karunia ini. Bahkan saya mau bilang bahwa kita di sini ada berapa orang ini? Ada 18 orang. Tidak semua bisa bahasa roh. Betul ya? Kak Sem, apakah Kak Sem sudah berbahasa roh? Belum pernah Om. Belum. Pertanyaan selanjutnya, apakah Kak Sem rohaninya kurang baik? Belum tentu. Apakah Kak Sem bukan orang percaya Yesus? Bukan. Jadi sebenarnya
itu adalah karunia, dan Kak Sem ini karunianya di lain. Mungkin Kak Sem bisa WL. Saya tidak bisa pimpin pujian. Nah, itu karunia kita masing-masing, contohnya begitu. Nah, karena itu kalau orang buka mata sambil berkata-kata dalam bahasa roh, ya itu banyak memang. Dan tadi Kak Sem menyebut salah satu gereja, saya tidak mau sebut itu gereja. Saya tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa menghakimi, tetapi tidak bisa bahasa roh ini kita buat-buat. Karena itu Tuhan beri sesuai kehendaknya. Dan ini Roh Kudus. Pertanyaannya Kak Sem, juga kayak suruh kita untuk jatuh, bahkan didorong untuk jatuh. Nah, bagaimana untuk kita mengetahui ini dari roh atau dari daging misalnya? Satu saja, kita hiduplah di dalam roh. Kita pasti tahu itu. Karena tidak ada sesuatu yang tidak akan dibukakan. Kata firman Allah, kalau kita ada dalam dimensi roh, kalau kita hidup di dalam roh, kita akan tahu ini dari Tuhan atau ini dibuat-buat. Dibuat-buat itu pasti dari duniawi ya. Duniawi. Jadi satu saja ya, untuk Kak Sem mengetahui itu. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan, kita pasti tahu itu. Kita hidup di dalam Tuhan, kita pasti tahu ini benaran dari Tuhan atau dibuat-buat. Saudara jangan pernah lupa bahwa sesuatu yang kita bangun di dalam daging akan berakhir di dalam daging juga. Tetapi sesuatu yang kita bangun di dalam roh itu akan bertahan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi tidak usah memaksakanlah. Tidak usah memaksakannya Kak Sem ya. Alkitab juga katakan bahwa pada hari terakhir setan juga akan buat mujizat. Jadi nanti itu orang sulit membedakan kalau itu orang tidak hidup di dalam Tuhan. Orang yang hidup di luar Tuhan akan sulit membedakan. Orang berdoa, orang mati bangkit. Setan juga bisa buat orang mati bangkit. Nah, untuk mengetahui itu dari mana? Satu saja, kita hidup di dalam Tuhan, hidup dalam roh. Kita akan mengetahui itu dari roh bukan. Nah, itu. Ya. Lihat saja buahnya juga, dari buahnya kita akan kenal. Ini dari Tuhan atau dari dunia. Ya, teman-teman, Sem, begitu ya Sem? Iya, terima kasih Om. Iya. Pak Sem, saya salut ya. Tetap semangat Sem, tetap kuat di dalam Tuhan ya. Iya. Iya, oke. Oke, baik. Saya rasa jawabannya sangat jelas untuk Kakak Samuel, dan puji Tuhan, saya rasa sudah cukup untuk ibadah kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya rasa sudah cukup, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan kita akan berdoa buat grup Firman Veritatis dan juga anggota-anggota yang ada di dalamnya, dan biarlah melalui grup ini kita terus belajar tentang firman Tuhan, dan kita mau untuk memberitakan firman Tuhan, dan kita juga akan berdoa buat perkuliahan maupun pekerjaan kita, dan juga bangsa dan negara kita, dan teman-teman atau anggota grup Firman Veritatis yang sakit saat ini. Dan doa ini saya serahkan kepada Om Robi Kause. Oke, sekaligus doa tutup Kak Yapson. Ya, betul. Oke, baik teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Anugerah-Mu telah menyelamatkan kami dan membawa kami ada hingga malam hari ini. Kami telah belajar firman-Mu sebagaimana jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah jiwa kepada mereka. Tuhan menumbuhkan iman percaya mereka, dan mereka tetap kuat di tengah-tengah hantaman badai dunia ini. Kami juga berdoa gereja yang sedang bertumbuh ini, kami yang sedang bertumbuh, belajar bersama-sama ini, di dalam himpitan duniawi yang membuat kami untuk lengah, membuat kami untuk jatuh. Kami percaya bahwa Roh Allah dicurahkan dengan limpahnya, menjadi parakletos, menyertai kami, menguatkan dan memberkati kami. Bersyukur kepada Tuhan, biarkan kami hidup dalam ucapan syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berdoa untuk semua yang tergabung di dalam Zoom malam hari ini. Berkati pendidikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kemampuan kepada mereka hikmat akal budi dan biaya yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan. Mereka selesai kemudian dalam pertolongan Tuhan. Tuhan sediakan masa depan pelayanan dan pekerjaan bagi mereka. Bahkan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, mungkin di dalam grup ini atau di dalam kelas Zoom malam hari ini ada yang sudah bekerja, yang sedang melayani Tuhan, yang sudah berkeluarga maupun masih sendiri. Tuhan memberkati keluarga masing-masing. Tuhan memberkati pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong. Kami berdoa pada Tuhan malam hari ini. Biarlah pekerjaan yang sedang mereka geluti itu mendatangkan berkat bagi mereka. Sebab firman-Mu berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Tidak tentang seberapa besar yang kami peroleh, atau seberapa sedikit yang kami peroleh. Yang kami tahu, berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Jika di antara mereka ada yang sakit, yang lemah secara fisik, yang terganggu kesehatannya, kami berdoa malam hari ini. Allah kami yang kami percayai, di dalam nama Yesus dokter yang ajaib, tabib yang heran, yang berkuasa yang luar biasa. Kami berdoa saat ini Tuhan kunjungi mereka, jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan terjadi, mujizat Allah dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Grup Verbum Veritatis ini, ketua dan semua anggota, pengurus yang ada, diberkati Tuhan. Grup ini terus berkembang untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil keselamatan. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati grup ini. Setiap hal-hal yang mereka butuhkan, perlukan, Tuhan ada dan menolong mereka. Kami percaya bahwa jikalau mereka telah memulainya di dalam roh bersama dengan Tuhan, ini akan terus berkembang, akan terus bertambah. Karena itu kami berdoa Tuhan menolong, genggam tangan mereka, tuntun langkah mereka, bawa mereka dalam kemenangan demi kemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami kepada Tuhan. Firman Allah kiranya terpatri di hati kami, tertanam di hati kami, dan itu hidup dalam kehidupan kami, menjadi orang-orang yang terus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang menjadi saksi. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin.